Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini. Jumpa lagi dengan channel Infotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik teman-teman, hari ini di tanganku ini sudah ada HP Xiaomi ya, dengan seri ini adalah Redmi 13. Kondisi atau kendalanya HP ini restart terus-menerus, berada di logo Redmi seperti ini, tidak mau masuk menu kecuali dia dibantu dengan charger. Oke, kita tes langsung menggunakan colokan charger USB Type-C ya. Ini kita tunggu dia masih berada di logo Xiaomi, apakah benar sesuai keluhan dari usernya. Di bagian bawah itu sudah ada perbedaan di loading titik 3 ini ya. Kita tunggu dulu. Nah, benar saja ya, ini bisa masuk menu dengan bantuan charger. Seperti ini saya tes untuk layar sentuhnya terlihat normal ya, dan di sini ada keterangan logo charger dan baterai 100% ya. Dan saya tes untuk lepas atau cabut chargernya dan benar saja memang HP-nya langsung mati. Oke teman-teman, di video kali ini akan saya berikan solusi untuk masalah seperti ini ya. Jelas masalah seperti ini memang dari hardware, dan kebanyakan atau faktornya itu masalah dari baterai atau fuse-nya. Bisa langsung diganti baterai atau di jumper atau dibenahi fuse-nya ya. Cara seperti ini bisa kawan-kawan terapkan jika baterainya itu tidak kembung atau masih rata ya. Dan hal ini juga sering terjadi di semua tipe HP ya, tidak terpaku pada Redmi. Bisa terjadi di Oppo, Vivo, Realme, dan juga Poco ya. Oke teman-teman, karena kasusnya hardware maka kita harus bongkar terlebih dahulu ya. Mohon maaf tadi sedikit tersenggol untuk kameranya, dan di sini saya menggunakan mika bekas touchscreen seperti ini ya untuk membuka penutup belakang di Redmi 13 ini. Saya harap konten ini bisa bermanfaat ataupun bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang menghadapi masalah sama. Untuk proses pelepasan tutup belakang memang tergantung ya, kadang sudah pernah dilepas sebelumnya atau belum. Intinya lemnya itu ada di bagian terluar dari tutupnya ini ya, hanya di bagian sisi-sisi luarnya saja. Tinggal kawan-kawan sisir saja di semua sisi terluarnya. Oke, ini untuk back cover sudah terlepas, dan untuk bautnya juga sudah saya lepas ya. Saya skip untuk proses pelepasan baut agar tidak memakan durasi. Ini HP-nya ternyata terjebak di wasboot ya, karena mungkin tadi pada saat saya bongkar tutupnya itu posisinya karena restart terus menerus itu tombol volumenya tertekan. Oke, sedikit hati-hati ya teman-teman, ini ada finger pin-nya di bagian tulangan, jadi tinggal lepas dulu fleksibelnya. Dan ternyata setelah terbuka seperti ini, HP-nya ini sudah pernah servisan ya, terlihat di kaleng atasnya itu sudah terbuka, namun itu kita abaikan karena kita fokus di baterainya ini, karena kasus HP-nya itu mati restart logo dan nyala ketika dibantu dengan charger. Oke, caranya cukup mudah teman-teman, lepas dulu baterainya dan selanjutnya buka lapisan atau seletup di bagian atas ini ya. Kita akan mencari fuse dari baterai ini. Biasanya itu berbentuk hitam persegi panjang ya, ada huruf D ataupun Q kadang-kadang. Nah, nanti akan saya tunjukkan ya. Ini biasanya ada selotip juga untuk melindungi, memang untuk menjaga agar tidak short atau konslet ya. Nah, jika sudah menemukan fuse seperti ini, tinggal kan kerik ya bagian ujung-ujungnya, karena kita akan melakukan penjamperan atau sambung di kedua jalurnya ini. Fuse ini memang seringkali bermasalah atau rusak ya. Jika teman-teman mungkin punya stok, itu juga bisa diganti dengan baru atau bisa beli di marketplace, itu harganya cukup terjangkau. Namun jika tidak ada, bisa menggunakan cara seperti ini ya, di jumper seperti ini. Jika teman-teman ada pertanyaan mungkin aman atau tidak ya, selama ini saya sudah lakukan itu aman ya. Namun untuk saran saya, jika mungkin ada budget dari usernya atau teman-teman sendiri, bisa langsung ganti baterai baru ya. Nah, ini untuk caranya cukup teman-teman jumper di kedua ujungnya ini sambungkan menggunakan kawat jumper tadi.
dengan sedikit timah dan juga solder. Biasanya jika susah untuk menempel itu memang perlu dikerik lagi ya untuk kawat jumpernya itu. Nah, ini ternyata belum bisa menempel sempurna, jadi saya bersihkan dulu ya, saya ganti dengan kawat jumper baru. Ya kawan-kawan, tidak perlu terburu-buru, memang ini untuk videonya sedikit saya percepat ya agar durasinya tidak terlalu lama. Namun untuk proses penjembaran mohon maaf, penjembaran sebenarnya teman-teman, intinya jangan terlalu terburu-buru. Oke, seperti ini ya, sudah tertempel dengan baik, tinggal potong di ujung sebelah kirinya, dan ini untuk fuse-nya sudah terjamper. Sekali lagi, cara ini adalah alternatif ya teman-teman. Jika teman-teman mungkin punya budget lebih, bisa langsung ganti baterai baru, namun sebaiknya ya untuk baterai gantian itu harus yang bagus. Dan inilah hasilnya ya, sudah tersambung dengan bagus. Langkah yang paling penting dan juga jangan sampai terlewat, ini harus dikasih selotip pelindung seperti ini ya teman-teman, karena kita sudah lepas tadi atau bongkar, wajib kita ganti yang baru ya, atau jika masih bisa ya tetap yang lama. Intinya harus terbungkus seperti ini, karena ini sangat beresiko jika terkena ground ya, bisa menyebabkan konslet pada baterainya dan juga ke HP-nya, mesin bisa mati jika baterainya ini konslet. Jadi tutup secara rapat menggunakan selotip seperti ini. Jika tidak ada yang warna kuning, bisa berwarna putih ya. Oke, langsung kita tes dulu. Di sini tidak langsung saya nyalakan, saya coba colok charger terlebih dahulu. Dia muncul logo Xiaomi. Oke, mohon maaf ya. Nah, di sini muncul logo baterai 93% ya, dan langsung kita coba nyalakan saja. Oke, kita tunggu, dan ini sudah logo Xiaomi, dan langsung saya cabut untuk bantuan chargernya ya, apakah dia restart atau dia bisa masuk ke menu tanpa bantuan charger seperti yang ada di awal tadi. Oke, ini sudah ada logo loading titik 3 di bagian bawah berjalan. Kita tunggu dulu, dan alhamdulillah HP-nya masuk ke menu ya teman-teman, tanpa bantuan charger. Itu artinya masalah yang ada di awal tadi sudah down atau terselesaikan. HP sudah normal, bisa difungsikan sebagaimana mestinya, kita bisa rakit lagi. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Semoga video ini mungkin bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk teman-teman yang menghadapi masalah sama atau mungkin ingin mencoba memperbaiki HP-nya sendiri. Terus dukung channel Infotech agar terus berbagi video-video bermanfaat seputar permasalahan smartphone ya. Jangan lupa subscribe dan terus dukung channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.